Selamat datang dalam A Moment with God. Kiranya setiap kita menikmati momen indah bersama Tuhan melalui firman-Nya yang membawa kita mengalami sukacita dan pengharapan di dalam Kristus Yesus. Let us take a moment with God. Dalam kitab Yesaya 7 ayat 14 tertulis, "Sebab itu, Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya, seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel." Allah menyertai kita. Tidak ada hal yang membuat kita lebih terhibur selain kita menyadari bahwa dalam keadaan yang berat itu, ada seseorang yang menemani kita. Menemani itu memang sebuah tindakan yang ajaib. Walaupun tidak ada kata-kata bijak, tidak ada nasihat, tidak ada kata-kata penghiburan, namun cukup dengan ditemani oleh seseorang yang tahu persis bahwa dia mempedulikan kita. Itu saja sudah cukup rasanya. Sesungguhnya teman-teman sekalian, menemani itu bukanlah hal yang mudah, walaupun nampaknya ini sebuah tindakan yang sederhana ya. Bahkan seorang penulis, Henry Nouwen, pernah mengatakan bahwa bersama-sama dengan seseorang yang sulit, karena hal itu berarti kita sedang berbagi dalam kerapuhan orang lain. Memasuki pengalaman dan kelemahan dan ketidakberdayaan seseorang dan menjadi bagian dari ketidakpastiannya. Menemani adalah sebuah tindakan solidaritas, di mana kita bersedia memasuki rasa sakit dan gelapnya kehidupan seseorang. Lalu kita menjadi seseorang yang membawa pengharapan baru, serta menolongnya untuk menemukan kembali arah hidupnya. Dealing dengan orang itu memang gak mudah teman-teman. Kalau mau aman dan nyaman dan enak, kita hanya dealing dengan orang yang kita suka aja dan cocok dengan kita. Tapi berjalan lebih jauh dan berinteraksi dengan kegelapan seseorang itu tidak mudah. Menemukan seseorang yang sifatnya tidak menyenangkan, sulit untuk dimengerti, membuat kesal kita dengan keegoisannya, itu tidak mudah sama sekali. Tapi itulah yang Tuhan Yesus lakukan ketika Ia menemani kita. Kita yang sulit, yang egois, yang rapuh, yang penuh dengan kegelapan. Dia masuk ke dalam hidup kita yang seperti itu. Yesus digambarkan sebagai pribadi yang menemani kita. Itulah sebabnya Ia dinamai Immanuel, yang artinya Allah beserta kita. Nama ini menegaskan seberapa dekat atau intimnya hubungan yang terjalin antara kita dengan dirinya. Nama ini juga menjelaskan bahwa Ia hidup dalam kesolidaritasan terhadap kita, umat yang dikasihaninya. Ia bersama dan menemani kita dalam kesakitan ataupun penderitaan kita. Dia melindungi dan memberikan kekuatan bagi setiap kita. Ini tidak berarti bahwa Allah selalu mengatasi persoalan kita dan memberikan jalan keluar atau selalu menjawab doa kita. Semua itu memang bisa Ia lakukan bagi kita. Namun yang terpenting adalah Ia bersedia memasuki kerumitan persoalan hidup kita, kesakitan dan penderitaan kita, kebingungan dan kecemasan kita. Dia ada di sana, ikut merasakannya, dan dengan setia menunjukkan kasih dan perhatiannya kepada kita. Itu sebabnya Ia disebut sebagai gembala bagi jiwa kita. Itu bisa dapat dilihat dalam Mazmur 95 ayat yang ke-7. Teman-teman sekalian, Allah yang menyertai, Allah yang menemani, itu merupakan suatu gambaran Kristus yang hadir menjadi manusia. Dan Ia hadir begitu real, nyata sebagai sosok yang rendah hati, memberi dirinya taat pada kehendak Bapanya. Semua itu dilakukan supaya manusia beroleh hidup. Kalau Kristus hadir di tengah hidup kita, dalam sosok nyata yang real, menemani kita,
masuk dalam hidup kita yang rapuh, tidakkah kita ingin belajar bagaimana memiliki hidup yang penuh dengan solidaritas seperti Kristus, bersedia hadir, berbagi dan menemani seseorang, entah di tengah keluarga ataupun sahabat kita, walaupun itu sangat sulit. Tuhan berkati.